Super heboh! Pelatih top dunia, Carlo Ancelotti, di luar dugaan ikut soroti kegagalan Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026. Blak-blakan bilang, saya tahu Indonesia karena sempat viral disebut kekuatan baru Asia. Mereka punya gaya counter attack yang sangat berkelas, tetapi sekarang saya lihat sistem itu malah diubah total dengan meniru gaya Belanda. Gaya total football Belanda memang enak ditonton, tapi minim prestasi. Validkah demikian? Wah, geger besar sampai Asia. Para pandit ternama Asia ini dibuat terkejut dan kaget timnas Indonesia gagal total lolos ke Piala Asia U23 2026. Bahkan sampai soroti kesombongan pelatih Gerald van den Berg yang sesumbar bakal kalahkan Korea dengan alasan pernah juara Liga Champions. Di Asia itu soal pembuktian, bukan kesombongan. Benarkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Super heboh! Pelatih top dunia, Carlo Ancelotti, di luar dugaan ikut soroti kegagalan Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026. Blak-blakan bilang, saya tahu Indonesia karena sempat viral disebut kekuatan baru Asia. Mereka punya gaya counter attack yang sangat berkelas, cepat, efektif, dan sesuai dengan karakter pemain-pemain mereka. Tetapi sekarang saya lihat sistem itu malah diubah total dengan meniru gaya Belanda. Gaya total football Belanda memang enak ditonton, tapi minim prestasi. Validkah demikian? Kegagalan timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2026 benar-benar mengundang banyak sorotan, bahkan dari tokoh sepak bola kelas dunia. Tak tanggung-tanggung, Carlo Ancelotti, pelatih legendaris asal Italia yang sukses besar bersama Real Madrid, ikut memberikan komentar tajam yang membuat publik Asia terkejut. Dalam pandangan Ancelotti, kegagalan Garuda Muda bukan semata karena faktor kualitas lawan, melainkan karena perubahan filosofi bermain yang dianggap terlalu dipaksakan. Ia menilai Indonesia yang sebelumnya sudah dikenal berbahaya dengan gaya counter attack khas Asia justru kehilangan jati diri setelah mencoba meniru total football ala Belanda. Beberapa tahun terakhir, Indonesia sempat menjadi fenomena baru di Asia. Bersama Shin Taeyong, Garuda Muda tampil dengan karakter kuat, disiplin bertahan, pressing ketat, lalu melancarkan serangan balik kilat yang mematikan. Hasilnya, Indonesia berhasil menyingkirkan tim-tim besar, bahkan Korea Selatan, hingga mencatat sejarah menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Namun, apa yang terjadi pada edisi 2025 justru sebaliknya. Setelah kepelatihan beralih ke tangan Gerald van den Berg dari Belanda, gaya bermain Indonesia berubah total. Tidak lagi mengandalkan transisi cepat, mereka mencoba memainkan pola penguasaan bola ala total football. Sayangnya, bukannya semakin kuat, Indonesia justru tampil ompong. Dalam wawancara eksklusif dengan media Eropa, Carlo Ancelotti mengaku dirinya sempat mengikuti perjalanan Indonesia. Menurutnya, sangat disayangkan jika identitas yang sudah dibangun dengan baik harus ditinggalkan begitu saja. Saya tahu Indonesia sempat viral karena disebut kekuatan baru Asia. Mereka punya gaya counter attack yang sangat berkelas, cepat, efektif, dan sesuai dengan karakter pemain-pemain mereka. Tetapi sekarang saya lihat sistem itu malah diubah total dengan meniru gaya Belanda. Sayang sekali karena hasilnya tidak efektif sama sekali, ujar Ancelotti. Pelatih yang sudah mengoleksi 4 trofi Liga Champions itu menegaskan, sepak bola bukan hanya tentang gaya indah.
Sepak bola modern itu tentang efisiensi. Indah tidak selalu berarti juara. Gaya total football Belanda memang enak ditonton, tapi minim prestasi. Sedangkan tim yang mengandalkan counter attack efektif seperti Italia, Jerman, atau Prancis lebih sering menuai gelar, ujarnya menohok. Komentar Ancelotti sejatinya menyinggung fakta sejarah. Belanda dengan segala generasi emasnya, Johan Cruyff, Ruud Gullit, Marco van Basten, hingga era Robin van Persie memang kerap memukau dunia dengan permainan indah. Namun, berapa kali mereka benar-benar juara dunia? 0. Pencapaian terbaik mereka hanyalah 3 kali runner-up Piala Dunia. Sebaliknya, gaya pragmatis dan efektif seperti Catenaccio Italia, transisi cepat ala Jerman, atau kombinasi fisik dan kecepatan Prancis justru sering menghadirkan trofi besar. Ancelotti menegaskan bahwa Indonesia seharusnya belajar dari sana. Jangan mau kalian terjebak dalam omongan gaya indah tapi tanpa hasil. Pada akhirnya, yang diingat orang bukan seberapa bagus kalian memainkan bola, tapi seberapa jauh kalian bisa melangkah, kata Ancelotti lagi. Apa yang disindir Ancelotti memang terbukti. Dalam babak kualifikasi Piala Asia U23 2026, timnas Indonesia mencoba mendominasi penguasaan bola. Namun, meski unggul possession, Garuda Muda gagal mencetak gol di laga penting. Satu-satunya pesta gol hanya terjadi saat melawan Makau. Itu pun lawan dengan kualitas jauh di bawah. Sementara saat menghadapi tim kuat seperti Korea Selatan, serangan Indonesia mentok dan tidak efektif. Bandingkan dengan era Shin Tae-yong, Indonesia bisa mencetak sejarah dengan mengalahkan Korea Selatan lewat adu penalti. Perbedaan filosofi ini menjadi bukti nyata betapa berbahayanya mengubah sistem secara radikal dalam waktu singkat. Ancelotti menutup komentarnya dengan pesan khusus untuk sepak bola Indonesia. Ia mengingatkan bahwa identitas nasional tak boleh dikorbankan demi idealisme pelatih asing. Setiap negara punya karakter bermain masing-masing. Italia dengan pertahanannya, Jerman dengan transisi cepat, Prancis dengan atletis dan counter mematikan. Indonesia pun sudah menemukan identitasnya dengan permainan cepat khas Asia. Mengapa harus meninggalkannya? Katanya. Sepak bola itu soal hasil akhir. Fans tidak akan peduli kalian main cantik kalau akhirnya gagal lolos. Jadi pesannya sederhana, jangan buang yang sudah terbukti efektif hanya demi gaya yang indah di mata tapi kosong di hasil. Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Wah, geger besar sampai Asia. Para pandit ternama Asia ini dibuat terkejut dan kaget timnas Indonesia gagal total lolos ke Piala Asia U23 2026. Bahkan sampai soroti kesombongan pelatih Gerald van den Berg yang sesumbar bakal kalahkan Korea dengan alasan pernah juara Liga Champions. Hingga kebijakan aneh tak panggil nama-nama berkualitas Marcelino, Justin Hubner, Ivar Jenner, padahal masih bisa masuk U23. Di Asia itu soal pembuktian, bukan kesombongan, benarkah? Dunia sepak bola Asia tengah dibuat terkejut sekaligus kecewa melihat kenyataan pahit yang menimpa timnas U23 Indonesia. Setelah tahun lalu mencatatkan sejarah mengesankan bersama Shin Tae-yong dengan lolos hingga semifinal Piala Asia U23 2024, kali ini Garuda Muda justru gagal total di tangan pelatih baru asal Belanda Gerald van den Berg. Kegagalan lolos dari babak kualifikasi Piala Asia U23 2026 menjadi sebuah ironi besar. Apa yang dulu dianggap sebagai kebangkitan sepak bola Indonesia kini justru hancur lebur, bahkan menimbulkan gelombang kritik keras dari para pengamat sepak bola Asia. Jika menengok ke belakang, perjalanan timnas U23 di bawah Shin Tae-yong benar-benar penuh cerita manis.
Formasi 3-4-3 yang ia usung terbukti efektif menumbangkan lawan-lawan tangguh seperti Australia dan Yordania hingga menciptakan momen paling epik menyingkirkan Korea sampai lewat drama adu penalti di perempat final. Itu adalah kemenangan monumental yang membuat nama Indonesia bergema di seluruh Asia. Garuda Muda bahkan hampir mencicipi Olimpiade 2024 meski akhirnya kalah tipis dari Uzbekistan, Irak, dan Guinea. Meski gagal, torehan Shin tetap dikenang sebagai tonggak sejarah emas. Namun segalanya berubah drastis pada Januari 2025 ketika Shin Taeyong diputuskan tidak melanjutkan karirnya bersama timnas Indonesia. PSSI kemudian menunjuk Patrick Kluivert untuk tim senior dan Gerald Van den Berg untuk tim U23. Harapan baru sempat muncul, tapi hasilnya sungguh di luar dugaan, justru kemunduran besar. Di bawah arahan Van den Berg, timnas U23 gagal menunjukkan taringnya. Dari 3 laga kualifikasi, satu-satunya kemenangan hanya datang melawan tim lemah Makau dengan skor 5-0. Saat menghadapi lawan sesungguhnya, Garuda Muda seperti kehilangan arah. Pengamat sepak bola Asia ramai-ramai mengkritik strategi Van den Berg yang dianggap kaku dan arogan. Beberapa bahkan menyebut gaya kepelatihan Van den Berg sangat jauh dari kultur Asia. Bukan hanya soal taktik, tetapi juga ucapannya yang dinilai penuh kesombongan. Menjelang laga penentuan kontra Korea Selatan, Van den Berg sempat menyebut Indonesia pasti menang dengan alasan dirinya pernah menjuarai Liga Champions. Ucapan itu kini menjadi bumerang. Pasalnya di lapangan justru sebaliknya, Indonesia kalah 0-1 dan dipastikan tersingkir. Sepak bola Asia mengedepankan kerja keras, fokus, dan kerendahan hati. Apa yang ditunjukkan Van den Berg sangat berbeda. Banyak bicara, sedikit bukti, ungkap salah satu pengamat sepak bola Asia Tenggara dengan nada menohok. Hal lain yang menambah sorotan adalah keputusan kontroversial Van den Berg dalam seleksi pemain. Beberapa nama penting yang masih berusia U23 justru tidak dipanggil tanpa alasan jelas. Sebut saja Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, Elkan Bagot, hingga Mauro Zylstra. Padahal mereka adalah tulang punggung generasi emas Garuda Muda era Shin Taeyong. Absennya nama-nama tersebut membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah Van den Berg sengaja menutup mata atau ada faktor non-teknis di balik keputusan tersebut. Bagi pengamat Asia, inilah salah satu blunder terbesar, sebab tanpa materi terbaik, Indonesia tak pernah benar-benar siap bersaing di level Asia. Yang makin menyakitkan, sepanjang babak kualifikasi, Indonesia sebenarnya sering unggul dalam penguasaan bola, namun dominasi itu terasa sia-sia karena minim kreativitas di sepertiga akhir lapangan. Para pemain terlihat kebingungan membongkar pertahanan lawan, tidak ada variasi serangan, tidak ada skema matang yang bisa mengejutkan lawan. Hasilnya penguasaan bola hanya menjadi catatan statistik, sementara lawan-lawan lebih efisien dalam mencetak gol. Kegagalan ini jelas menjadi alarm keras bagi PSSI. Bagaimana mungkin sebuah tim yang setahun lalu mencatatkan sejarah emas, kini bahkan tak mampu lolos dari kualifikasi? Para pengamat Asia menegaskan, jika PSSI tidak segera berbenah, baik dalam pemilihan pelatih maupun manajemen pemain, maka jangan harap Indonesia akan benar-benar menjadi kekuatan baru Asia. Untuk diketahui, artikel di atas adalah bentuk keresahan admin dan pengamat itu ya admin sendiri dengan video hanya pemanis. Penampilan gemilang Kevin Dix saat dipercaya tampil sebagai bek tengah melawan Lebanon benar-benar mencuri perhatian. Bek serba bisa ini membuktikan kualitasnya dengan menghadirkan rasa aman dan stabilitas di lini belakang Garuda. Bermain di posisi yang bukan spesialisasinya, Kevin Dix justru tampil percaya diri. Ia mampu membaca permainan, melakukan intercept penting, dan menjaga konsistensi sepanjang laga. Kehadirannya memberikan sinyal kuat bahwa ia bisa jadi opsi nyata bagi pelatih Patrick Kluivert untuk mengisi sektor vital pertahanan.
Tak bisa dipungkiri, masuknya Kevin Dix dalam daftar bek tengah membuat persaingan di posisi tersebut semakin sesak. Apalagi, hanya dalam hitungan minggu ke depan, timnas Indonesia akan menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Kluivert dituntut segera menentukan formasi terbaik. Persaingan makin memanas karena pelatih asal Belanda itu dikabarkan tengah bereksperimen untuk mengubah pola permainan. Jika sebelumnya Indonesia kerap mengandalkan formasi 3 bek sejajar, kini Kluivert berencana menurunkan formasi 2 bek tengah sejajar. Perubahan ini jelas berdampak besar. Bila biasanya tersedia 3 slot untuk bek tengah, kini hanya tinggal 2. Otomatis, kompetisi antar pemain belakang akan semakin ketat. Dari 2 slot bek tengah yang tersedia, 1 posisi hampir pasti sudah terkunci untuk sang kapten Jai Itzes. Sang pemimpin lapangan tengah ini tak tergantikan berkat kualitas kepemimpinan, kemampuan duel udara, serta konsistensinya menjaga lini pertahanan. Artinya, hanya ada 1 kursi tersisa. Dan kursi panas itu kini menjadi rebutan 5 nama besar. Kevin Dix, Justin Hubner, Mace Hilgers, Rizky Ridho, dan Jordi Amat. Masing-masing punya modal kuat untuk bersaing. Justin Hubner dikenal kokoh dan berkarakter keras, Mace Hilgers punya disiplin serta pengalaman Eropa, Rizky Ridho unggul dalam determinasi dan kemampuan duel, sementara Jordi Amat punya segudang pengalaman internasional. Kini hadir Kevin Dix yang semakin memperumit persaingan berkat fleksibilitasnya. Perubahan formasi yang direncanakan Kluivert dari 3 bek ke 2 bek juga berarti ada tambahan tenaga untuk memperkuat lini serang. Namun, di sisi lain, keputusan ini menimbulkan dilema besar karena harus mengorbankan 1 atau 2 bek berkualitas yang sebenarnya layak masuk starting 11. Bagi Kluivert, bulan depan akan menjadi ujian penting. Ia harus bisa menentukan kombinasi terbaik di lini belakang agar seimbang antara pertahanan kokoh dan daya dobrak maksimal. Dengan masuknya Kevin Dix sebagai pesaing serius di posisi bek tengah, persaingan jelas semakin panas. Menurut Anda, siapa yang paling pantas menemani Jai Itzes sebagai tembok kokoh timnas Indonesia? Apakah Kevin Dix dengan fleksibilitasnya atau justru salah satu dari nama lain seperti Hubner, Hilgers, Ridho, atau Amat? Masing-masing punya modal kuat untuk bersaing. Justin Hubner dikenal kokoh dan berkarakter keras, Mace Hilgers punya disiplin serta pengalaman Eropa, Rizky Ridho unggul dalam determinasi dan kemampuan duel, sementara Jordi Amat punya segudang pengalaman internasional. Kini hadir Kevin Dix yang semakin memperumit persaingan berkat fleksibilitasnya. Perubahan formasi yang direncanakan Kluivert dari 3 bek ke 2 bek juga berarti ada tambahan tenaga untuk memperkuat lini serang. Namun, di sisi lain, keputusan ini menimbulkan dilema besar karena harus mengorbankan 1 atau 2 bek berkualitas yang sebenarnya layak masuk starting 11. Bagi Kluivert, bulan depan akan menjadi ujian penting. Ia harus bisa menentukan kombinasi terbaik di lini belakang agar seimbang antara pertahanan kokoh dan daya dobrak maksimal. Dengan masuknya Kevin Dix sebagai pesaing serius di posisi bek tengah, persaingan jelas semakin panas. Menurut Anda, siapa yang paling pantas menemani Jai Itzes sebagai tembok kokoh timnas Indonesia? Apakah Kevin Dix dengan fleksibilitasnya atau justru salah satu dari nama lain seperti Hubner, Hilgers, Ridho, atau Amat? Bek sayap timnas Indonesia, Dian James, menegaskan dirinya bersama rekan-rekan Garuda Muda sudah tak sabar menyongsong tantangan besar di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia optimistis, timnas Indonesia kini berada dalam kondisi lebih siap untuk menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak. Kepercayaan diri Dian James bukan tanpa alasan. Pasalnya, timnas Indonesia baru saja mengantongi bekal berharga dari 2 laga uji coba dalam agenda FIFA Matchday September 2025. Hasil yang diraih pun cukup menjanjikan. Skuad asuhan Patrick Kluivert sukses membuka agenda FIFA Matchday dengan penampilan meyakinkan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, timnas Indonesia berhasil membantai Taiwan dengan skor telak 6-0.
Kemenangan besar itu menjadi modal awal untuk membangun mental dan rasa percaya diri para pemain. Hanya berselang 3 hari, Garuda kembali turun menghadapi Lebanon, lawan yang jauh lebih tangguh. Meski laga berlangsung ketat, Indonesia mampu menahan imbang dengan skor 0-0. Dua pertandingan ini, menurut Dian James, bukan sekedar hasil di atas kertas, melainkan cerminan bagaimana timnas Indonesia semakin solid, baik dalam bertahan maupun menyerang. Usai laga uji coba tersebut, Dian James menyampaikan rasa terima kasih sekaligus pesan khusus untuk para pendukung setia timnas Indonesia. Hey Garuda fans, terima kasih sudah datang lagi. Kita butuh dukungan penuh, ujar Dian James melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Pernyataan itu jelas menegaskan bahwa energi dari ribuan supporter yang memadati stadion menjadi bahan bakar penting bagi para pemain. Dukungan penuh publik dianggap bisa menambah kekuatan Garuda saat harus menghadapi tim sekelas Arab Saudi maupun Irak. Dian James juga menegaskan bahwa dirinya dan seluruh skuad kini semakin siap menghadapi fase yang disebut sebagai salah satu babak tersulit dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Sekarang, kita lebih siap untuk putaran 4 kualifikasi pada Oktober, tegas pemain Go Ahead Eagles itu. Optimisme ini menjadi sinyal positif, mengingat lawan yang akan dihadapi bukanlah tim sembarangan. Arab Saudi adalah salah satu raksasa Asia dengan pengalaman panjang di Piala Dunia, sementara Irak dikenal sebagai tim penuh determinasi yang kerap menyulitkan siapapun lawannya. Putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada 8-14 Oktober 2025. Indonesia tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Format kompetisi pun sangat ketat. Hanya 2 tim terbaik dari grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish sebagai runner-up harus melanjutkan perjuangan melalui babak playoff antar benua untuk memperebutkan tiket tersisa. Artinya, perjuangan timnas Indonesia akan benar-benar ditentukan di fase ini. Dian James sudah memastikan bahwa Garuda Muda lebih siap menyongsong putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, dengan lawan sekelas Arab Saudi dan Irak, tentu jalan yang harus ditempuh tidak mudah. Menurut Anda, apakah optimisme Dian James ini bisa benar-benar terwujud di lapangan? Mampukah timnas Indonesia menorehkan sejarah dengan lolos langsung ke Piala Dunia 2026? Atau justru harus melewati jalur playoff yang jauh lebih berat? Misteri soal masa depan Maes Hilgers kembali mencuat. Bek tengah andalan timnas Indonesia ini hingga kini masih belum menemukan kepastian klub, meski sudah terang-terangan memberi sinyal ingin hengkang dari FC Twente pada bursa transfer musim panas 2025. Pihak klub sendiri sebenarnya sudah memberi lampu hijau jika Maes benar-benar ingin meninggalkan De Grolsvesten. Namun, nasib berkata lain. Kepindahan yang sudah hampir terwujud justru buyar di detik-detik terakhir. Sejatinya, Hilgers sudah berada di ambang pintu menuju Stade Brestois di Ligue 1 Prancis. Kesepakatan hampir tercapai, tetapi transfer itu kandas gara-gara sang pemain kehabisan waktu untuk menjalani tes medis. Kondisi ini membuat mantan pelatih FC Twente, Josep Osting, bahkan sempat enggan memainkan Maes karena dianggap sudah tidak memiliki motivasi penuh untuk bertahan di klub. Situasi yang kurang ideal itu makin mempertegas bahwa masa depan Hilgers tengah berada di persimpangan jalan. Namun, Direktur Teknis FC Twente, Jan Strooijer, memastikan peluang untuk melepas Maes masih terbuka lebar. Masih ada beberapa aktivitas seputar Maes, beberapa hal masih memungkinkan di beberapa negara, ujar Strooijer dikutip dari Football International. Sejumlah negara disebut masih memungkinkan untuk menjadi pelabuhan baru Hilgers. 2 di antaranya adalah Portugal dan Turki, yang bursa transfernya masih terbuka hingga pertengahan September. Jika ada klub dari 2 negara itu yang serius mengajukan tawaran, kepindahan Hilgers tentu bisa segera terrealisasi.
Hal ini sekaligus membuka jalan baginya untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, sesuatu yang kini terasa sulit di Twente. Meski demikian, Stroyer juga menegaskan bahwa pihak klub tidak akan memaksakan situasi. Ia menyebut Twente akan terus memantau perkembangan dalam beberapa pekan mendatang. Kita lihat saja perkembangannya dalam beberapa minggu mendatang. Dan jika tidak ada perkembangan lain yang terjadi, maka kita akan memiliki bek tengah tambahan. Tentu saja itu bisa diatasi, ucap Stroyer. Lebih lanjut, Stroyer juga mengungkap bahwa keberadaan Hilgers tetap penting, mengingat jumlah bek tengah senior di skuad saat ini terbilang terbatas. Situasi saat ini, 3 bek ditambah 1 pemain muda. Itu agak beresiko. Dengan Mes, jumlahnya menjadi 4 ditambah 1 pemain muda. Itu sendiri tidak buruk, tandasnya. Dari sini jelas terlihat masa depan Hilgers masih menggantung. Jika ia berhasil menemukan klub baru, maka karirnya bisa kembali berkembang di panggung Eropa. Namun jika tidak, ia tetap bisa bertahan di Twente sebagai tambahan kekuatan di lini belakang. Bagi timnas Indonesia sendiri, kepastian klub Hilgers juga menjadi hal yang penting. Bek berusia 24 tahun ini tentu membutuhkan menit bermain reguler agar tetap dalam kondisi optimal saat dipanggil membela Garuda di ajang internasional. Kini, pertanyaan besar muncul, apakah Mes Hilgers sebaiknya mencoba peruntungan di Portugal atau Turki demi menit bermain yang lebih banyak? Ataukah lebih baik ia bertahan di FC Twente meski persaingan ketat bisa membuatnya jarang turun ke lapangan?